guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kutut Pradika, tentunya di Podscam, Podcast IKIPGRI Bojonegoro. Ya teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari luar. Jadi podcast hari ini adalah podcast yang spesial juga, yakni ada kedatangan tamu dari Kamar Dagang Industri atau biasa disebut dengan Kadin Kabupaten Bojonegoro. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu apa itu Kadin dan seterusnya, pantengin terus video ini dari awal sampai selesai, tentunya di channel IKIPGRI Bojonegoro, atau bisa didengarin juga via Spotify di IKIPGRI Bojonegoro. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, baik teman-teman, di sini sudah hadir bersama saya di studio Bapak Wakil Ketua Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional. Ya, akan saya bacakan dulu CV beliau supaya teman-teman nanti tahu sekiranya siapa toh yang jadi narasumber di Podscam kita hari ini gitu. Ya, beliau adalah Bapak Muhammad Bahtiar MPD, tempat tanggal lahir Bojonegoro 7 Desember 1980. Kemudian alamat tempat tinggal Dusun Sendang Ijo, RT 1 RW 1, Desa Sendang Agung, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Nah, untuk pendidikan yang sudah beliau tempuh, untuk jenjang SDMI beliau lulus pada tahun 1991 dari MI Sendang Agung. Kemudian lulus dari MTS 1 Atanwir pada 1994, kemudian MA Atanwir lulus pada tahun 1997, kemudian menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Keguruan dan Pendidikan Agama Islam di UIN Malang dan selesai pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan di S1 lagi jurusan Bahasa Inggris di IKIPGRI Bojonegoro. Tahun 2006 lulus, kemudian menempuh S2 Pendidikan Bahasa Inggris di UNESA Surabaya dan lulus pada tahun 2008. Kemudian Pendidikan Agama Islam S2 juga di Unisda Lamongan dan lulus pada tahun 2016. Baik, sudah hadir bersama saya. Mungkin kita sapa dulu ya teman-teman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Dika nggih. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Dika. Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, berhubung kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dan juga kami berdua, saya dan juga Bapak Muhammad Bahtiar juga sudah divaksin gitu ya. Kita mohon izin untuk melepas masker agar nanti ketika berbicara lebih leluasa Bapak nggih. Siap. Monggo Bapak silakan dilepas. Oke. Biar nanti kita waktu ngobrol lebih ada batasan gitu Pak. No border. Siap. Nah, untuk yang pertama Bapak, ini pasti teman-teman banyak yang bertanya, kenapa kok Kadin itu ke IKIP terus ada podcast juga, itu apa Bapak? Ada sesuatu di situ, bisa Bapak jelaskan? Baik, terima kasih. Saya sapa dulu semua pemirsa, semua penonton yang ada di podcast IKIPGRI Podscam IKIPGRI Bojonegoro. Luar biasa. Pertama sekali saya apresiasi Mas, ruangannya bagus sekali. Alhamdulillah. Ini media yang sangat kekinian untuk bagaimana kita bisa mengendorse, bagaimana kita bisa mengetahui semuanya lewat ini. Ruangan yang kecil tapi ini dampaknya eksplosif, ini luar biasa nanti ini. Ya Mas, terkait dengan pertanyaannya Mas Dika tadi, ya. Kenapa kok Kadin harus ke kampus? Iya. Jadi Kadin itu Mas ya, kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 1987 itu adalah sebagai kepanjang tangannya dari pemerintah. Satu, dia memfasilitasi, kemudian berkoordinasi, kemudian mengadvokasi, menjembatani antara pengusaha dengan pemerintah. Jadi bagaimana nanti para pengusaha, yang namanya usaha itu Mas, pasti di sana sini banyak kendala. Iya. Namanya usaha, karena disitulah Kadin harus ada, disitulah Kadin harus mengedukasi, harus mengadvokasi, harus memberikan pemahaman terhadap dunia usaha agar usaha itu
bisa iklimnya bisa kondusif. Kenapa ke kampus? Kampus itu adalah media yang sangat besar. Artinya karena kampus itu dihuni oleh orang-orang yang punya pemikiran bebas, yang nanti dia disiapkan untuk menjadi tokoh di masyarakat, akan menjadi kaliber pengusaha yang luar biasa, sehingga memang Kadin harus mempunyai apa, jemput bola, harus masuk ke kampus-kampus mensosialisasikan bahwa mahasiswa itu jangan terkooptasi oleh keinginan menjadi pegawai. Karena itu pemikiran yang kerdil, pemikiran yang sempit, bahwa dunia ini luas. Kita kalau masuk dunia usaha itu nanti kita akan tahu banyak usaha-usaha apa saja yang ada di Kamar Dagang dan Industri di Indonesia ini, khususnya di Bojonegoro nanti. Siap. Jadi seperti itu teman-teman, kenapa Kadin itu lebih memilih ke kampus-kampus untuk melaksanakan sosialisasi, karena memang ingin membangkitkan yang namanya jiwa kewirausahaan kepada teman-teman mahasiswa semuanya, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu teman-teman pahami Bapak di sini, dari istilah Kadin atau kepanjangannya Kamar Dagang Industri Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini pasti teman-teman yang masih awam juga belum tahu apa toh Bapak itu yang namanya Kadin itu apa gitu. Ya. Jadi secara definisi kita menyebutnya itu Kadinda. Kamar Dagang Industri Daerah. Yang ada di Bojonegoro. Nah, pada tahun ini kita akan ada kegiatan event besar, kita akan ada pelantikan Kadinda pengurus yang baru di Bojonegoro ini. Nanti mengusung tema terhadap Bojonegoro yang produktif, Bojonegoro yang kondusif, agar nanti seluruh pengusaha, seluruh wirausaha nanti kalau terkait dengan perizinan, terkait dengan persoalan itu bisa langsung kita fasilitasi untuk kita ketemukan dengan pemangku kebijakan yang ada di Bojonegoro. Jadi Kadin ini semacam lembaga gitu. Lembaga, betul. Lembaga yang menampung seluruh pelaku usaha, baik itu jasa, baik itu UMKM, baik konstruksi, semuanya itu ada diwadahi oleh Kadin. Nah, berbicara mengenai industri Bapak, pasti ini ada hubungannya juga dengan pembangunan ekonomi. Betul. Nah, peran apa sih Bapak yang diambil oleh Kadin dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro seperti itu? Betul, ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa ekonomi kita ini kan bertumbuh bersama. Artinya bahwa setiap lini kehidupan yang ada di Bojonegoro ini sudah mulai bangkit, Mas. Jadi tugasnya Kadin nanti itu adalah, kalau kita berbicara tentang UMKM, banyak sekali ratusan UMKM yang ada di Bojonegoro, yang tentunya UMKM itu juga membutuhkan yang namanya sentuhan-sentuhan, baik itu bagaimana kita memberikan support, baik kita memberikan pemahaman terhadap apa yang harus dilakukan, karena bagaimanapun juga Kadin itu sesuai dengan pokok dan fungsinya, dia itu adalah memberikan informasi yang pertama. Memberikan informasi kepada seluruh usahawan, baik itu UMK atau UMKM, baik itu industri, jasa, memberikan informasi terkait dengan perkembangan ekonomi. Karena kalau IPM-nya kita, indeks pembangunan manusia kita itu sudah bertumbuh dengan baik, saya yakin akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Maka disitulah Kadin hadir, memberikan pemahaman, memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan advokasi kalau nanti toh ada persoalan di lapangan. Jadi Kadin dalam persoalan ini dengan ekonomi berada di garda depan, bagaimana Kadin ini berdaya bertumbuh bersama, equal in same in law dalam hal pertumbuhan ekonomi. Baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib nonton video ini sampai selesai nanti, biar teman-teman tahu seberapa luas tentang Kadin di Kabupaten Bojonegoro ini. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bapak, ini masih ada kaitannya dengan industri dan juga dunia usaha
dengan kampus. Nah, ini bagaimana sih Bapak keselarasan dunia usaha dan industri dengan kampus gitu? Iya, betul. Jadi gini Mas ya, kalau sekali lagi kampus ini adalah kawah condro di muko. Artinya tempat orang yang akan menjadi pemimpin, tempat orang yang akan menjadi pengusaha. Nah, sesuai dengan kurikulum MBKM ya, kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu sekarang karena sesuai dengan tracer study yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini melihat seluruh lulusan itu hampir 80% itu lulusan perguruan tinggi tidak bekerja dalam satu linearitas jurusan. Artinya apa? Bahwa di kurikulum konstruksi itu ada 5 semester wajib, kemudian 1 itu pemagangan, yang 2 semester itu harus mengambil di jurusan yang lain. Artinya apa? Bahwa kampus itu mulai sekarang itu harus mempunyai pemikiran untuk usaha. Nah, kalau kita ngomong usaha itu kampus kan berpikir mendirikan industri, punya toko, punya usaha peternakan, punya toko kelontongan. Tidak sebenarnya. Setiap aktivitas apapun yang itu menghasilkan profit itu disebut dengan wirausaha. Termasuk ketika kita kenal dengan seseorang, kemudian dia berbuat baik, lalu kita ada kesulitan dibantu, ini juga berkah. Ini adalah usaha apa? Jejaring. Ketika nanti kita mau mendirikan sesuatu atau kita butuh sesuatu, itu kita bisa dibantu. Contoh misalkan saya butuh untuk membuat pagar. Nah, ketika saya tanya di beberapa tempat itu pembuatan pagar itu dengan budget sekian. Tetapi saya kenal dengan orang yang baik, kenal dengan lahir batin yang kenalnya ya. Kemudian kita bisa mematok harga itu tidak sesuai dengan harga pasar. Setiap aktivitas apapun yang itu bernilai profit itu adalah usaha. Jadi tidak harus mendirikan pabrik, tidak harus ini, tidak harus itu. Tapi usaha itu ya apapun bahwa itu yang bernilai profit atau bernilai advantage itu adalah sebuah usaha. Nah, kampus ini kita kan kadang-kadang selalu berpikir kalau keluar dari kampus itu harus berpakaian parlente, kemudian sepatunya semir yang kiwi, yang kileng-kileng itu, kemudian bekerja di pabrik mana. Sekarang kan harus dirubah pola pikir itu. Kita ini kalau hanya mengandalkan industri itu juga terbatas. Apalagi dengan sistem di era 4.0 ini kan semuanya menggunakan artificial intelligence. Jadi semuanya harus menggunakan mesin. Nah, terus fungsi human sociality-nya mana? Kalau kita hanya hanya mengharapkan setelah lulus itu pekerjaan yang ada di kantor, kemudian kita pakai dasi, pakai jas, itu saya pikir itu harus dihilangkan. Apalagi di Jepang itu sudah mengurangi sekali tenaga manusia. Nah, kalau di Indonesia, apalagi ini ada kesepakatan baru lagi bahwa di era 2023 itu nanti akan ada yang namanya kesepakatan MEA. Yang dulu kita rancangkan 2018, sekarang akan muncul sudah ada asesor-asesor dari beberapa negara. Nanti orang Korea, orang Malaysia, Filipina itu bisa jadi jualan di Jalan Dr. Sutomo, bisa jadi jualan bakso di di Sumbang. Nah, kalau kita hanya mahasiswa kok hanya berpikir biasa-biasa saja, nanti kita akan menjadi jongos di negeri sendiri. Kita akan melihat keberhasilan dari orang-orang Asia Pasifik yang ada di negara kita, dan kita hanya konsumtif. Susah kalau nanti mahasiswa itu tidak di branding, tidak dibuat, tidak diciptakan bagaimana dia mempunyai pemikiran yang maju, berwirausaha. Ya, kedepannya pendidikan ini tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tapi malah menghasilkan mohon maaf ya kalau saya mengatakan ya pengangguran yang berdasi, pengangguran yang ya punya tapi tidak mempunyai keterampilan. Ini kan harus mulai kita kenalkan. Makanya betul ini Kadin itu Gustu Kampus itu dalam rangka adalah kalau kita bilang brainstorming, kita cuci otaknya mahasiswa agar mereka punya pemikiran, agar mereka mempunyai usaha yang luar biasa bagaimana survival di era yang ke depan ini membutuhkan kecerdasan artificial intelligence.
Saya kira itu dulu, nanti kita kembangkan lagi apalagi yang perlu diketahui dari Kadin ini. Nah, jadi gitu teman-teman, cukup menarik sekali bahwa Kadin ini merupakan sebuah lembaga gitu yang sekiranya untuk mewadahi seluruh pengusaha gitu Pak Panggi. Betul ya. Nah, Kadinda, Kamar Dagang Industri Daerah di Bojonegoro. Seperti itu. Ada satu lagi Bapak pertanyaan yang mungkin teman-teman juga ingin tahu, bahwa Kadin ini kan sebuah lembaga, gitu, Bapak. Nah, bagaimana cara teman-teman bisa bergabung dengan Kadin? Mungkin bisa dijelaskan, Bapak? Oke, jadi begini, wadah yang ada di Kadin itu sebenarnya, contoh kita tahu tanggal 22 ini akan ada yang namanya festival UMKM, Mas. Iya. UMKM. Festival UMKM. Secara otomatis kalau kita sudah punya usaha dan punya kelembagaan, itu mereka menjadi binaan dari Kadin. Gitu, Artinya bahwa Kadin ini dibentuk tidak hanya di tingkat daerah, tetapi memang secara struktur dia ada di Jakarta, ada di pusat, kemudian wilayah, kemudian di daerah. Nah, artinya Kadin ini diperlukan dalam rangka apa? Membantu pemerintah dalam satu, menjembatani pertumbuhan ekonomi, membantu kondusivitas iklim wirausaha, sehingga setiap ada persoalan apapun yang ada di wirausaha, di UMKM ini, untuk menyalurkan aspirasinya lewat Kadin ini. Jadi secara otomatis kalau sudah punya usaha dan punya BNIB itu, sudah punya nomor induk usaha itu berusaha, maka dia nanti akan tergabung dalam satu komunitas itu berafiliasi dengan Kadin. Jadi tidak begitu susah kalau masuk di Kadin itu. Jadi karena memang kita memfasilitasi seluruh usahawan, baik itu usaha UMK maupun jasa dan seterusnya. Kalau intinya bahwa Kadin itu hadir untuk memberikan kenyamanan dalam berwirausaha. Untuk kenyamanan tidak hanya bagaimana tingkat kompetisi antar pengusaha, itu kalau ada persoalan kita akan menjadi mediator untuk bagaimana iklim usaha itu berjalan beriring sesuai dengan tata aturan yang ada di negara kita. Jadi seperti itu. Ya, teman-teman, ada satu pertanyaan lagi, Bapak. Ini ada kaitannya dengan mahasiswa tadi, Bapak, yang berhubungan dengan pengusaha, kemudian mahasiswa. Nah, di dalam pengusaha, kegiatan berwirausaha itu pasti ada yang namanya potensi dan juga tantangan. Betul. Ya, seperti itu. Betul. Nah, sekiranya mungkin yang saat ini, Bapak, yang saat ini terjadi itu potensi dan tantangan bisnis seperti apa yang ada seperti itu. Betul, ya. Menarik ya, Pak. Betul, menarik sekali. Jadi kerja sekarang itu tidak butuh kerja keras sebenarnya. Iya. Jadi bagaimana kita mempunyai strategi, mempunyai planning yang jelas, itu kalau dalam Fakultas Ekonomi itu ada yang namanya bisnis canvas. Ya, bisnis canvas itu menyangkut tentang bagaimana kita membuat produk, lalu bagaimana alur pemasarannya, bagaimana higienitas dari produk itu, sampai bagaimana hulu dan hilir produk itu akan dijual. Nah, usaha itu memang saya ini jurusan agama Islam, Mas, tarbiyah. Saya tarbiyah. Tetapi kemudian jauh-jauh hari sebelum saya terjun di masyarakat, saya sudah mengembara kemana-mana untuk bagaimana saya bisa survival. Iya. Saya justru malah mengajar pertama kali itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena setelah lulus dari UIN Malang, saya melanjutkan ilmu bahasa saya di Kediri. 2 tahun saya belajar bahasa Inggris. Lalu kemudian mulai belajar dari nol karena keinginan yang kuat, sehingga saya mampulah bisa menguasai beberapa itu. Nah, kalau saya ngomong peluang pendidikan agama pada saat itu memang kecil. Bagaimana kita bisa survival itu tergantung bagaimana kita punya pemikiran maju. Iya. Nah, usaha juga begitu. Kalau kita punya usaha, saya mulai 2016 itu saya kalau hanya mengandalkan mengajar,
satu sumber ekonomi, pasti nanti saya keteteran dalam membiayai anak. Sehingga saya mau pengalaman pribadi ini ya Pak, pengalaman pribadi Mas Dika. Jadi saya mau berternak, saya membuat ternak ayam. Berternak ayam itu saya pikir demikian, kalau kambing atau sapi itu terlalu lama, terlalu lama, perputaran siklus ekonomi itu cash in cash flow-nya terlalu lama. Sehingga saya punya rencana, saya omongkan dengan istri saya di rumah, bagaimana kalau kita punya sela-sela waktu itu untuk berternak. Ya kalau orang mikir ya kok pelaur gitu, saya enggak, karena itu bernilai ekonomi. Saya pertama ternak 200 ekor. 200 ekor itu harga jatuh Mas. Jatuh antara produksi, antara pakan dan penjualannya nggak berimbang. Jadi satu ekor itu hanya dihargai 25.000 1 kilonya. Padahal makannya sudah sekian banyak. Kemudian karena tantangan itu ya sudah saya sedekahkan. Saya sembelih semua, saya panggang, saya bagikan ke tetangga-tetangga dan guru-guru. Ternyata pasca itu meledak dan sampai sekarang saya punya usaha itu, rumah makan, bisa kotak, bisa catering, bisa prasmanan, atau secara dine in di rumah, reservasi dulu. Nah itu ternyata menyumbang banyak manfaat luar biasa di saya. Jadi namanya usaha itu saya mengalami sendiri. Memang mental kita itu tidak kita pola untuk menerima sesuatu. Kita harus berpikir bagaimana profit itu semakin banyak dan mengisi kantong-kantong kita. Jadi tantangannya luar biasa. Jangan saya menyerah. Jadi orang usaha itu ada 3 kunci sebenarnya Mas. Iya Pak. 1, intention, niat yang benar-benar sungguh. Nah setelah niat ini kemudian ditimbang-timbang, kemudian action. Actionnya apa? Lakukan, do it. Don't waiting for anyone else. Jangan nunggu orang lain untuk berusaha baru kita mendengarkan, karena itu sia-sia, wasting time. Nah yang ketiga adalah manajemen. Kalau kita tidak mempunyai ilmu manajemen dalam berusaha, itu juga tidak akan bisa untuk usaha itu bisa develop dengan baik, berkembang dengan baik. Karena ketiga ini melekat antara intention, kemudian action, lalu manajemen. Ini menjadi satu kesatuan kalau orang mau berusaha. Yakin pasti tidak ada usaha itu yang mudah. Karena jadi yang pertama tadi adalah niat, yang kedua action, yang ketiga adalah manajemen. Karena kalau kita mencampurkan antara usaha ini dengan kebutuhan rumah tangga, ini akan habis, nggak akan bisa berputar. Jadi harus benar-benar kita bisa memilih, ini adalah untuk berputaran usaha, ini adalah kebutuhan rumah tangga. Kalau kita mencampur kemudian tidak ada pembukuan, maka ya usaha itu tidak akan lama, pasti akan gulung tikar. Jadi tantangannya begitu, harus mawas diri lah. Kita harus pinter-pinter jeli, kita harus menata cash in-nya berapa, cash flow-nya berapa. Jangan sampai antara distancing cash in dan cash flow ini malah melebihi cash flow-nya. Cash in-nya habis. Ini alamat, berarti dia tidak bisa manajemen. Dan ini tidak harus sarjana manajemen Mas. Karena itu insting. Karena orang kalau punya insting usaha, itu pasti dia akan mempertahankan antara ini adalah modal, ini adalah pengembangan, ini adalah bagaimana 2 tahun ke depan saya harus mempunyai 2 atau 3 outlet yang ada di daerah lain. Itu kalau usaha di bidang anu Mas ya. Tapi menurut saya usaha yang paling bagus itu makanan gitu. Kalau baju itu mungkin satu kali kita beli, 1 bulan lagi baru beli. Tapi kalau makan itu sehari 3 kali. Dan itu lain-lain. Karena menu variasi makanan itu mulai dari packaging, mulai dari taste, mulai dari inovasi makanan. Ini akan mempengaruhi dan akan masuk income yang bertubi-tubi di kantong kita. Itu kalau laku. Laku, tapi ya harus laku. Bagaimana nggak laku ya? Kita harus inovasi terus. Inovasi, branding, kita membuat story, membuat IG. Ini menjadi satu keharusan di era sekarang ini, karena era digital. Siap. Seperti itu. Nah,
seumpama dari Kadin hanya melakukan sosialisasi dari kampus ke kampus, misalkan seperti yang kita lakukan hari ini via podcast, mungkin untuk teman-teman yang lain masih dirasa kurang lengkap pembahasan dan lain sebagainya. Nah, mungkin akan ada rencana dari Kadin akan melaksanakan kegiatan seperti seminar dan webinar gitu, Bapak? Boleh, nanti akan kita agendakan itu di wilayahnya bagian kelembagaan dan organisasi. Nanti mereka akan membuat kuesioner, mau mengirimkan beberapa responden yang itu nanti ada di lapangan, bagaimana kepengurusan, bagaimana Kadin ini mengawal visi misinya Kadin Bojonegoro ini, apakah nanti dalam hasil survei, hasil kuesioner yang diberikan organisasi menunjukkan itu kurang ada sosialisasi, nanti kita akan mengadakan kegiatan yang serupa, mungkin berupa webinar atau talkshow, atau mungkin bisa jadi lokakarya. Karena lokakarya ini wujudnya nyata, Mas. Kalau lokakarya ini saya lebih setuju, karena lokakarya ini waktunya tidak hanya 1 hari, tidak hanya tapi langsung berupa produk. Nanti mungkin Kadin bisa menggandeng UMKM yang sudah survival, nanti langsung bisa mengedukasi kepada mahasiswa bagaimana sih pola pikir, bagaimana sih kita membentuk karakter mahasiswa ini menjadi usahawan yang menjadi calon penerus generasi bangsa. Seperti itu. Tadi kembali lagi Pak bahwa Kadin itu adalah sebuah lembaga. Pasti ada organisasi. Pasti betul. Ada bidang-bidang yang ditangani. Seperti itu, mungkin bisa dijelaskan Bapak, ada bidang apa saja sih yang ada di Kadin itu? Banyak. Ada 9 WKU, Mas. 9 WKU. Iya, 9 wakil ketua umum. Termasuk saya ini bagian hubungan internasional. Saya merencanakan kalau nanti sudah kita masuk di era new normal, era sudah tidak pandemi lagi, ini akan ada exhibition di UMKM, entah itu di Asia atau entah itu ada di Eropa dan seterusnya, karena Kadin ini borderless, tidak ada batasannya. Yang penting kalau itu connection with a business, berhubungan dengan bisnis, oke, let's go, kita berangkat. Dan intinya bahwa organisasi ini sesuatu yang bagus itu tergantung pada personalitasnya. Kalau personalianya bagus, orang-orangnya bisa bertanggung jawab, bisa membawa organisasi ini, saya pikir nanti kehadiran Kadin ini sangat bermanfaat, tidak hanya pada organisasi tapi pada dunia usaha di Bojonegoro. Baik, seperti itu. Saya kira untuk hari ini pembahasan sudah cukup banyak Bapak. Satu lagi mungkin bisa jenengan sampaikan kepada teman-teman penonton, pesan untuk para calon pengusaha muda. Iya, betul. Sebagai mahasiswa kan pasti sebagai calon pengusaha muda gitu Bapak. Jenengan berikan pesan kepada teman-teman. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, bahwa dunia sekarang adalah dunia yang tidak ada batas. Kita tidak bisa membatasi diri kita dengan 1 bulan hanya 3 atau 4 juta. Tetapi 1 bulan kita bisa sampai pada ratusan bahkan miliaran setiap bulannya. Caranya bagaimana? Don't stop your energy to get support in your life. Jadi selalu harus bekerja, selalu harus punya semangat bagaimana hidup ini bisa eksis. Karena bagaimanapun juga di sekeliling kita, around us, we can absorb to be future, the best future. Jadi di sekitar kita itu ada beberapa potensi yang harus kita serap dan menjadi menjadi masa depannya lebih baik. Jangan pernah menyerah bahwa kalau saat ini kita semua dalam kesulitan itu wajar. Tapi yakin suatu saat pasti Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan menata kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi wirausahawan yang sukses, sehingga negara kita kuat, tidak hanya berorientasi menjadi pegawai, tetapi kita semua berusaha mencukupi kebutuhan nanti kalau sudah berumah tangga, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan dimulai dari rumah masing-masing. Negara kuat karena ekonomi kita kuat. Saya kira itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih saya sampaikan untuk Bapak Muhammad Bahtiar. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya sangat
merasa bangga gitu Pak sebagai calon pengusaha muda. Ya, amin, amin, Saya amin, juga amin. punya cita-cita Bapak sebagai Harus. pengusaha muda seperti itu. Harus. Terima kasih banyak untuk waktu Bapak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Pasti Iya. teman-teman juga sudah tergugah hatinya ingin menjadi pengusaha. Saya yakin seperti itu. Sebelum saya akhiri, di sini ada jargon Bapak dari Kadin Bojonegoro Gas to Campus, Grow Up Together. Iya, betul. Jadi sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa Kadin Bojonegoro itu ingin menggerakkan potensi yang ada, bertumbuh bersama seperti itu. Grow together. Grow together. Yeah. Mungkin cukup dari itu teman-teman yang mungkin bisa kami sampaikan hari ini. Bila ada salah-salah kata, saya akhiri. Saya mohon undur diri. Saya Kutut Pradika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.